Shalom, puji nama Tuhan, hari ini saya dapat menyapa teman-teman semuanya untuk kita dapat bersekutu kepada Tuhan. Bila kita mengingat setiap apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, seringkali banyak hal yang mustahil, namun karena kasih Tuhan semuanya menjadi mungkin. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepadanya. Kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur yang kau berbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, seperti pujian yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan memulai persekutuan remaja dan pemuda kami hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh menolong setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan di dalam persekutuan kami hari ini, dari awal hingga selesai kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan setiap pergumulan kita, setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat doa syafaat. Namun sebelumnya saya akan mengajak setiap kita untuk kita pujikan tangan kuat yang memegangku. Sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Jalan sendiri, Yesus
sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan Kau yang memegangku, selalu menuntunku. Tak dapat jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi kehidupan setiap kami. Tuhan, pada hari ini kami akan menaikkan setiap doa kami kepadamu, permohonan kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Kau berkenan untuk mendengar, bahkan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan ketetapan-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan, Kau berkenan untuk menjamah, Tuhan yang berkenan untuk menyembuhkan mereka lewat setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya boleh menjadi sumber kesembuhan bagi setiap mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk mereka yang saat ini bergumul akan masa depan mereka, baik itu pendidikan mereka, masa depan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan, Kau juga yang tolong, Tuhan yang memberkati. Kami mendoakan untuk teman-teman kami yang saat ini undur daripada Tuhan. Mungkin mereka malas. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka, Tuhan yang berikan kerajinan kepada mereka, sehingga mereka boleh kembali datang bersekutu kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Di tengah setiap kesulitan yang ada, bencana yang Tuhan izinkan boleh terjadi di bangsa kami, kiranya Tuhan, Kau juga yang menolong setiap orang-orang yang saat ini kesulitan. Mereka yang kedukaan, kiranya Tuhan juga Engkau yang menghiburkan setiap mereka. Bahkan Tuhan, Kau juga boleh menyatukan kami sehingga kami boleh tergerak untuk menolong setiap mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan, menyerahkan untuk COVID-19 yang sampai saat hari ini masih ada di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan, Kau juga berkenan untuk menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membentengi setiap mereka yang mengambil tugas dan pelayanan untuk dapat boleh merawat setiap pasien-pasien yang ada. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sakit, kiranya Tuhan, Kau juga yang menyembuhkan. Berdoa menyerahkan untuk distribusi vaksin, kiranya Tuhan, Kau juga yang menolong sehingga proses ini boleh dapat terlaksana dengan baik dan kami semua boleh dapat menerima vaksin yang ada. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan, Kau yang memberkati mereka dengan hikmat-Mu sehingga mereka boleh menjalankan setiap roda pemerintahan dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan, Kau juga yang tolong setiap hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus yang ada, setiap pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau juga yang pakai kehidupan mereka untuk boleh terus melayani setiap kami di tempat ini. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa kasih yang paling besar
adalah kasih Allah kepada kita, yang rela memberi dirinya untuk mengganti hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Kita akan pujikan karya terbesar. Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya bagi anak-anak remaja dan pemuda-Mu. Kau masih mengizinkan kami untuk beribadah dan datang kepadamu. Dan terlebih pada hari ini Kau masih memberikan kesempatan untuk belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita boleh tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita semua tidak asing mendengar istilah kasih. Mau kemana pasti kita mendengar tentang kasih. Berjalan pasti ada kasih. Mau menolong orang itu juga namanya kasih. Nah, mengapa di dalam kekristenan istilah kasih itu adalah istilah yang tidak asing di telinga kita? Perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman ingat bahwa kehidupan kekristenan itu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya kasih. Mengapa teman-teman? Karena setiap orang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Paulus juga mendorong jemaat yang ada di Efesus untuk hidup di dalam kasih. Mari teman-teman, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-2. Mari sekali lagi kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-2. Demikian firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah teman-teman, inilah Paulus mendorong kepada jemaat di Efesus untuk terus-menerus hidup di dalam kasih. Kasih seperti apa yang harus dilakukan? Maka dari situ sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya. Artinya seperti kasihnya Kristus. Kasih yang sudah terbukti, yang sudah satu kali dilakukan pada masa lampau. Yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah kasih yang nyata, kasih yang sudah terbukti, yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk melakukan kasih seperti kasihnya Kristus. Kasih yang nyata, kasih yang sudah terbukti, bukan kasih yang hanya omong saja, tetapi sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mengapa dalam kekristenan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan, harus menunjukkan kasih, harus hidup di dalam kasih, harus mengasihi satu dengan yang lain? Karena jawabannya adalah kasih itu berasal dari Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Perhatikan bagian ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab apa? Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Allah adalah kasih. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, identitas orang percaya bukan hanya terlihat dari pengakuan saja. Di mulut saja aku mengasihi. Tetapi ada tindakan nyata yang harus dilakukan sebagai bukti bahwa kita mengenal Allah, sumber kasih itu, dan kita mengasihi Allah yang adalah sumber kasih itu juga.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Paulus menasehatkan kepada jemaat di Efesus untuk mendorong terus-menerus hidup di dalam kasih. Begitu juga dengan kita. Sebagai orang yang mengasihi Allah, yang berasal dari Allah, yang adalah sumber kasih, maka kita juga harus menunjukkan kasih yang nyata, yang harus ditunjukkan kepada dunia ini. Nah, saya mau tanya nih, siapa orang yang sulit untuk dikasihi? Kira-kira siapa? Siapa orang yang sulit untuk dikasihi? Kepada siapa kita sulit untuk menunjukkan kasih? Tentunya orang yang kita benci. Kita sulit sekali untuk menunjukkan kasih kepada orang yang kita benci atau kepada musuh kita. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tapi teman-teman, apa yang dikatakan Alkitab tentang musuh kita? Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44, mari kita perhatikan. Demikian firman Tuhan, tetapi aku, di sini Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, menunjukkan kasih kepada orang yang kita benci, itu sulitnya luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, tadi dikatakan bahwa Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita, mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman punya orang yang dianggap musuh, orang yang dibenci, tapi kita tetap harus belajar untuk mengasihi. Karena apa? Kita ini berasal dari Allah. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Dan kita harus menunjukkan kasih kepada siapapun. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kasih itu berarti harus membuang semua sifat manusia lama. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, dan kita tidak boleh tidak mempunyai kepedulian kepada sesama kita manusia. Tetapi yang harus kita tunjukkan meskipun itu musuh kita, kita harus tetap memiliki kerendahan hati untuk mengasihi. Memiliki kepedulian kepada setiap mereka yang membutuhkan kasih kita. Mengapa? Supaya ketika orang melihat kita, disitulah terpancar kasih Kristus yang nyata di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ingat teman-teman, bahwa kasih itu bukan orang yang menginginkan, tetapi Yesus menginginkan kita. Yesus yang adalah sumber daripada kasih itu, Yesus yang adalah kasih itu sendiri, Dia menginginkan kita anak-anaknya yang berasal dari Allah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah teman-teman, berapa banyak di antara kita yang sudah mengasihi dengan kasih yang tulus? Berapa banyak dari antara kita yang tidak egois satu dengan yang lain? Mari kita belajar. Sebagaimana Paulus menasehatkan jemaat di Efesus untuk terus-menerus mendorong untuk jemaatnya hidup di dalam kasih. Begitu juga dengan kita. Seharusnya kita ini terus didorong untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana Kristus telah mengasihi manusia yang berdosa. Kasihnya Tuhan itu luar biasa yang telah dinyatakan bagi manusia yang hidup dalam dosa. Masakan kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan tidak menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Mari teman-teman belajar untuk terus-menerus hidup di dalam kasih seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Bukan sekedar omongan saja, bukan sekedar manis di kata-kata, tetapi ada tindakan yang dilakukan. Begitu juga seharusnya kita sebagai orang yang mengasihi Allah, sebagai orang yang mencintai Allah, yang mengenal Allah yang adalah kasih, kita harus menunjukkan dengan tindakan kita. Bukan manis di mulut saja. Bukan kita hanya berkata, aku mengasihimu, tetapi
dalam hati dan tindakan kita harus menunjukkan kasih itu sendiri. Memancarkan kasih yang nyata di dalam kehidupan kita. Menunjukkan bahwa kasih kita bukan sekedar kata-kata, tetapi ada perbuatan yang harus dilakukan. Artinya antara perkataan kita dengan tingkah laku kita itu sama. Antara apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Aku mengasihimu berarti kita harus dengan tindakan nyata. Ada bukti nyata yang harus kita lakukan. Sebagai bukti apa? Kita mengasihi sesama kita. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Saya yakin dan percaya, mengasihi itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Mengasihi itu adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tetapi mari kita belajar, memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup di dalam kasih. Mari teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan sejenak di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita hidup, apakah kita sudah mengasihi teman-teman kita? Apakah kita sudah mengasihi sekalipun teman-teman itu musuh kita? Kita punya musuh. Teman-teman membenci kita, mari kita belajar untuk menunjukkan kasih yang nyata. Mari teman-teman kita mengambil sikap doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman pada hari ini. Mengajar kami untuk saling mengasihi seperti kasih Kristus yang telah dinyatakan kepada dunia. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kami tidak sanggup untuk melakukannya. Kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus untuk melakukan kasih seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudari sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulungagung. Kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menginformasikan beberapa informasi yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda, sementara waktu ditiadakan. Dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, gereja kita telah melaksanakan ibadah umum. Bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah, silakan datang ke gereja pada hari Minggu pukul 7 pagi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan dan ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Kiranya melalui sharing ini boleh membawa kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam kerohanian kita. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.